Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin alladzi kasana ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli krim ورفع شأنها وعلى ذكرهم في كل حديث وقديم وخص من بين حملة الشرع بمزيد التسليم والتعليم. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وأهدانا بهداية القرآن وأسلمنا بدين الإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mbak-mbak, ibu-ibu, dan simbah-simbah yang saya hormati, ini ada 3 golongan peserta pengajian. Yang pertama di sebelah belakang itu yang ganteng-ganteng, yang di sebelah depan yang pendiam-pendiam, yang di sebelah sana yang ubris baik. Ada yang mengatakan apa yang di dekat pintu itu banyak setannya. Yang di dekat pintu hati-hati. Ya, ada orang mengatakan ojo jagong nang lawang mengko dadi perawan tuwa. Bunda sekalian, simbah sekalian, dan mbak-mbak, ini ada 3 golongan tanya. Ada mbak-mbak, ada mbok-mbok, ada mbak-mbak, mbok-mbok, mbak-mbak. Ya, gak usah saya singgung. Yang sudah mbah ya mbah. Kayak saya pernah ubris lah ya. Saya itu sekarang kasihan banget loh. Saya itu kalau tidur sekarang saking saya nenek-nenek. Iya, saya kalau tidur bersama nenek-nenek sekarang. Dan istri saya kalau tidur selalu bersama kakek-kakek. Ibu-ibu sekalian, kita mulai kajian kita. Saya awali dengan sebuah peristiwa. Pada satu hari Imam Malik Imam itu ada 4 mazhab. Yang pertama, yang paling tua, Imam Malik. Imam Malik ini mempunyai 2 murid. Yang pertama yaitu Imam Hanafi dan yang kedua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai murid bernama Imam Hambali. Jadi 4 ini guru dan murid semuanya. Alhamdulillah, silakan pengajian sudah dimulai, nggak usah basa-basi.
Pada suatu hari Imam Syafi'i bersilaturahim ke tempat gurunya. Mereka ngobrol-ngobrol. Petani kalau ketemu dengan petani simpi ngobrol ya tentang bagaimana tentang nasib harga cabai ya gitu ya. Iya. Harga pertanian. Kalau seorang guru yang diobrolkan murid sing nakal sing bolosan. Nek murid bertemu murid sing diobrolkan guru sing nyengit kan gitu. Iya. Ulama ketemu dengan ulama yang diobrolkan tentang ilmu. Imam Malik berkata, tapi saya memahami bahwa takdir itu tidak perlu diikhtiari. Contohnya, saya pagi ini belum sarapan. Kalau Allah menghendaki, maka akan datang dengan sendirinya makanan. Imam saya macam, enggak begitu guru. Segala yang kita dapatkan itu pasti pakai ikhtiar. Imam saya mengatakan tidak. Saya berpendapat tidak. Saya tidak berikhtiar. Kalau memang Allah menghendaki, maka di meja saya ada makanan dan saya makan. Tidak gitu guru. Setiap yang kita makan mesti hasil ikhtiar kita. Tidak. Buktinya ibu-ibu di RMG itu nggak ada usaha apa-apa, ada snack. Ya. Imam Syafi'i masih melakukan itu ya. Kan semua hal yang kita dapatkan pasti pakai ikhtiar. Kemudian Imam Malik masuk ke dalam untuk sholat duha dan berzikir. Imam Syafi'i karena ditinggal, kemudian beliau keluar rumah, jalan-jalan, tidak pulang, hanya jalan-jalan saja di sekitar rumahnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Kemudian beliau, Imam Syafi'i, melihat ada orang sedang panen kurma. Imam Syafi'i itu wongnya entengan. Nek paring pitulungan itu nggak tanggung-tanggung. Dia langsung terjun membantu, ngangkat keranjang, mereteli dan sebagainya sampai agak siang. Ketika sudah rampung semuanya, Imam Syafi'i mendapatkan upah sekereneng kurma. Dibawa ke tempat Imam Malik, letakkan di meja. Imam Malik sedang lenggahan di ruang depan, letakkan itu di meja. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, monggo Imam, monggo guru, kita makan. Ini ada rezeki dari Allah. Imam Malik mengatakan, tenan toh Syafi'i. Imam Malik mengambil kurma. Saya tidak berikhtiar apa-apa, tiba-tiba di meja ada kurma. Imam Syafi'i mengatakan, tidak Imam, ini saya usaha. Saya membantu orang panen, maka saya mendapatkan upah yang semacam ini. Imam Malik mengatakan, itu bagimu, bagi saya tidak. Buktinya saya tidak ngapa-ngapain dari tadi, tiba-tiba di meja sudah ada kurma. Sekarang pertanyaannya, sing bener siapa? Iya, ibu sekalian, maka pada pagi hari ini topiknya adalah masalah tawakal dan ikhlas dan tawakal. Di dalam Al-Quran surat 30
Surat apa ya? Yang dapat menjawab hadiah umroh. Hebat banget ya. Kalau ada pengajian di Wonosobo bisa menjawab hadiah umroh. Saya ngarep umroh aja angel banget. Hadiah umroh di mana? Yaitu surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Kita ambilkan di ayat ke-30. Surat 30 ayat 30 paling gampang dihafal, paling gampang ditengeri gitu maksudnya. Nah, hafalnya ayatnya panjenengan mungkin hanya sebagian yang hafal, semoga sebagian besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka. Ya, teruskan. Fa'aqim wajhaka. Coba diam semua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna taran nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka, ini perintah. Arahkan, pusatkan jiwa raga kalian lidini hanifah untuk melaksanakan agama yang lurus ini. Lahir batin laksanakan. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, yaitu agama yang diisi dengan fitrah Allah. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan apapun dari fitrah Allah ini dari semenjak penciptaan Adam sampai Adam yang terakhir. Kan nama Adam banyak maksudnya, ya. Saya dulu pernah punya murid Adam, itu ada 6. Ada Adam Anasti, Adam Susanto, Adam banyak. Ya. Tidak ada perubahan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia yang tidak mau memahaminya. Kembali lagi, fa'akim wajhaka, pusatkan perhatianmu di dalam melaksanakan agama ini, agama yang lurus, yaitu fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, yang selalu menggunakan sebab akibat. Hidup ini kan sebab akibat ini. Ada di antara ibu-ibu, mohon maaf, tapi jangan dijawab ya, yang sering kesulitan ekonomi, yang sering kesulitan keuangan. Ada di antara ibu yang hidupnya sering susah, menderita gitu. Jangan lupa loh, itu hanya akibat. Itu hanya akibat. Akibat dari perbuatan kita membuat sebab. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memudahkan, menolong orang lain, maka Allah akan memudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang suka merahasiakan aib orang lain, menutup aib orang lain, tidak suka ngelendengi orang lain,
satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka aibnya akan ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hamba, merahmati hamba, yaitu bagi mereka yang suka menolong orang lain. Jadi ibu-ibu sekalian, sukakah kita menolong orang lain? Tidak suka, jangan berharap pertolongan dari Allah. Apakah kita memperhatikan perintah-perintah Allah dan melaksanakannya? Kok tidak? Jangan mengharapkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita suka berbagi, memberikan rezeki sebagian dari yang kita miliki kepada fakir miskin? Kok tidak? Jangan harapkan kita mendapatkan kelonggaran rezeki. Gitu. Yeah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, idza kathurat dzunubal abdi, apabila seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa atau dosanya banyak, walam yakun lahu amalun, dan dia tidak mempunyai amal ibadah yukaffiruha, yang mampu menghapus dosa-dosa itu, ibtalahu bil hazan, maka Allah akan menurunkan ujiannya dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan kesedihan, dengan sakit, liyukaffiroha anhu, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat sabar. Jadi ibu sekalian, ketika panjenengan menyuruh putra, kok ngeyel, kok bantah, jangan pernah menyalahkan anak, salahkan diri sendiri. Agar apa? Agar masalahnya cepat selesai. Sebab kalau panjenengan menyalahkan putra, ngomel dengan putra, ada anak yang diomeli panjenengan kemudian menundukkan kepala, kemudian ya bu, aku jalur ngapura, ada? Tidak ada. Anak kalau dimarahi wong tua, tambah limernut, tambah cucu, tambah sewa. Sama dengan ketika panjenengan melihat suami berbuat salah, kok panjenengan ngomel, ada? Suami bu ya, jalur ngapura, bu, ada? Kenapa sebabnya? Kenapa orang kalau disalahkan orang lain angel banget, tidak mau disalahkan? Sebabnya apa ya? Sebab sing nyalahke yo tukang salah. Gitu loh persoalannya. Siapa yang tidak menjadi orang yang tukang salah dari antara panjenengan? Kalau masih merasa saya banyak berbuat salah, jangan suka menyalahkan. Panjenengan tidak akan diterima peringatan itu. Makanya ada yang mengatakan 1000 kata nasihat, teladan, 1 teladan lebih baik daripada 1000 kata nasihat. Nah, ibu-ibu, di dalam mendidik anak ini mencoba bagi yang masih muda-muda, yang putranya baru sekitar SD, SMP, itu lagi angel-angeli. Sing angel siapa? Sing angel siapa? Ibune. Sing angel, sing merasa berat itu ibunya. Anaknya biasa. Yang namanya anak itu suka ngeyel, suka biyen. Gitu. Saya punya anak, 4-4-nya ngeyelan kabeh. Saya marah? Nggak pernah. Kenapa? Kalau anak saya suruh kok nggak mau, iya Allah. Ya, persis banyak bikin. Anak saya masuk TK, yang laki-laki masuk TK,
hari pertama si geger no TK itu. Karena apa? Nutuk kancane, bantu kancane nganggo wajan-wajanan yang itu loh, yang seng itu, tutup itu bocor. Warnanya itu banyak sekali. Itu hari pertama itu. Sampai ibunya orang terima. Udah mau, anaknya sampai sih kayak. Utangnya Pak Haris. Hah? Jadi. Ternyata ibunya si anak murid saya. Gitu. Jadi nggak jadi marah lah. Untung saya gurunya. Iya kan, anak saya yang ragil, yang terakhir itu kan anak terlambat, itu anak keratil. Iya. Anak ini lahir, saya usianya sudah 50 tahun itu. Istri saya 46. Iya. Bedanya sedikit. Iya. Saya deg-degan banget ketika mau menjelang lahir. Ya Allah, dimudahkan. Ya Allah, dimudahkan gitu. Waktu itu dokter aku masih sugeng. Dokter aku masih siap-siapan. Bayinya udah lahir. Jadi nggak sempat ditolong oleh dokter. Gitu. Udah lahir gampang banget, ireng. Udah lahir gampang banget, tur ireng banget, tur saya merprakil, nakal banget. Ya. Saya santai aja, orang bohong foto bapak. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Jadi, satu, pelajaran buat kita. Pengen tidak stres. Kalau ada masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Panjenengan kecopetan, jangan pernah menyalahkan copet, nanti dowo banget masalahnya. 3 bulan kemudian setelah kecopetan melihat mikronya, lah kok mikronya masih bermasalah terus. Yang sekelingan biyen sing nyopet pokoke wonge wis tuwa, nganggo kupluk ireng, nganggo jaket coklat. Malah saya yang ditutup. Panjenengan difitnah oleh orang, nggak usah sakit hati lah itu. Wong fitnahan itu kan nggak nyata. Bersyukurlah, berterima kasih. Nek perlu yang menfitnah itu diparani, disalami, Bu, yang matur nuwun banget. Jenengan kok kreatif teman fitnah. Gitu. Dan dia sudah borong dosa-dosa kita banyak sekali, kok kita marah. Kok diambil dosanya kok marah. Tidak usah menyalahkan orang lain. Kalau ada yang disalahkan, salahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan copet, karena kita yang lengah, kita yang salah. Copet disalahkan, dia nek copet macan salah. Tetapi kita adalah orang yang berbuat kesalahan kalau sampai kecopetan. Siapa yang pada tahun 2010-an kira-kira pernah ke rumah saya? Di depan rumah saya itu dulu ada paranet. Dalam paranet itu saya tanami tanaman anthurium. Kira-kira seruangan inilah. Ruangan ini. Saya tanami anthurium itu sekitar 600-an pohon. Bunga anthurium. Di atasnya saya gantungi dengan pot-pot anggrek. Pot anggrek itu sekitar antara 300-an pot lah kira-kira. Nah, setiap seminggu 2 kali ada yang memetik bunganya. Kemudian dihargai berapa, setiap bunga beda-beda, tergantung kecil besarnya, dihargai. Kemudian nanti
hari ini metik, 3 hari berikutnya bayar sambil metik terus gitu. Pada satu hari saya kecil tuh, Pak, kalau bosan tuh kalian buat meeting, kalian tanduran meeting gitu. Nah, terus pun di Paris, Pak, di Bonsanti apa? Jangan sakit bantu apa? Sakit Paris. Makin kalau santai akan. Ya pun monggo. Akhirnya dihitung, ketemunya ada sedikit 600 sekian, anggreknya ada sekitar 300-an lah mungkin. Anthuriumnya saya jual dengan harga murah, 1 pohon 30.000. Anggreknya saya jual dengan harga 40.000 1 pohon. Kemudian itu anggrek luar negeri semuanya Ibu, ini bukan anggrek lokal. Kemudian setelah itu diangkut pakai pick up. Itu ada 3 atau 4 kali angkutan. Kemudian dia menyerahkan kertas pada saya, jumlahnya sekian. Itu sekian kali 30.000, sekian kali 40.000. Dan dia mengatakan, insya Allah Pak Aris, antawis tigang ditentu di seminggu lah, makai kelosoan, lo ngaturakan artoni. Nah, seminggu setelah itu 3 hari, saya tunggu gak datang. Seminggu gak datang, sebulan gak datang, 2 bulan gak datang, 3 bulan tak parani omai, ternyata sudah pindah. Ternyata itu rumah kontrakan. Saya tanya tetangga-tetangga, gak ada yang tahu kemana pindah. Kemudian saya pikir, ya sudah, kalau begitu Allah memindahkan rezeki dengan insya Allah diganti yang lebih banyak. Sampai di rumah istri saya mau menolak. Ini untuk istri saya nggak ikut, tadi mau ikut tadi. Ya, tadi saya dari 4 kali Kajar lewat sini baru jam 7:30. Jam 8 udah lalu belum panjenengan? Sudah ada. Oh, mungkin yang di dalamnya. Saya lewat saja. Kemudian saya ngantarkan istri saya, kemudian saya berangkat lagi. Istri saya macam, ya Allah, kebangetan dipercaya. Saya mana Bu, yang menyalahkan orang, yang mengambil anggrek dan anthurium tidak salah. Loh, orang salah priki mudahnya sing nipu, orang salah. Sing salahnya saya yang lengah, saya yang terlalu percaya pada orang lain. Kalau saya waspada, gak akan terjadi. Ini pengalaman hidup yang luar biasa. Pak, padahal itu kan satu-satunya harta kita. Siapa? Bu, Allah insya Allah akan mengganti dengan jauh lebih banyak kalau kita ikhlas. Istri saya kemudian dia ada yang ngapel itu mantan saya. Jadi ibu sekalian, demikian pula panjenengan kita semuanya. Ini yang jauh ya, Tuhan. Tapi semoga tidak ada kesamaan. Ada seorang itu mendapatkan problema menurut umum sangat besar, tapi dia tenang sekali. Apa itu? Suaminya selingkuh, tapi dia tenang sekali. Pada suatu hari ada seorang mbak-mbak bertanya, Mbak, beri kabari? Ya biasa, tidak ada apa-apa. Lah, yang mencari ini kurang dengan kabarnya selingkuh ya.
Ya sakit gimana? Ya nggak apa-apa. Penyidik nggak sedih? Enggak. Kok nggak sedih? Iya, yang sing salah. Saya yang salah. Jangan salah ya apa? Aku ladeni kurang. Saya jujur saja. Suami saya sering saya omeli. Contoh, ini, habis mandi, anduk tidak disampaikan ke jemuran, saya ngomel. Habis itu, habis pakai celana ganti sarung yang ngelapruk nang dhuwur kasur, saya ngomel. Suatu ketika makan, kok makannya tidak selera, saya ngomel. Karena saya merasakan bahwa masakan saya tidak enak, saya ngomel. Wong saya yang masak nggak enak, kok saya yang ngomel. Gitu. Suatu ketika saya sedang urusan dengan anak-anak, kemudian tiba-tiba saya melihat suami saya sedang di ruang depan, sedang lenggah, duduk manis sambil main HP. Saya ngomel. Kalau kemudian suami saya marah kepada saya, pantas, maka biarlah. Kalau memang Allah menghendaki, maka semuanya akan selesai dengan sebaik-baiknya. Dia kembali kepada saya dan saya rukun kembali setelah saya bisa mengoreksi diri saya. Saya mikir, hebat banget ini wanita. Jadi ibu sekalian, ada sebab musabab. Apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan pasti berakibat. Kebaikan yang kita lakukan pasti berakibat. Satu contoh misalnya ini. Ini saya HP-nya sedang banyak sekali iklan. Kenapa sih Bu? Ada yang mengatakan, yang ngerti Pak sebabnya kok banyak iklan. Kenapa? HP kurang larang. Oh, HP kurang larang. Bentar itu. Ini saya bukanya rodok-rodok suwi, biasanya lebih suwi. Kita lihat di surat 11 ayat 3. Ini sebab akibat nih. Surat 11 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlan wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, ini istighfar ini yang dimaksudkan adalah istighfar dengan dalam bentuk real. Panjenengan jangan menerjemahkan segala sesuatu itu secara lafzi. Beristighfarlah kepada Allah dan astagfirullah, astagfirullah. Itu iya. Tetapi realisasinya apa? Beristighfar itu artinya banyak bersedekah. Beristighfar itu artinya banyak menolong orang lain. Beristighfar itu artinya banyak tersenyum pada orang lain. Beristighfar itu banyak memaafkan orang lain. Beristighfar itu banyak berinteraksi, bersilaturahim. Beristighfar itu artinya membantu, menolong, meringankan beban orang lain. Itu istighfar. Wa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah. Kemudian melakukan hal-hal besar. Contoh, sholat tahajud itu orang taubat. Sholat duha itu perbuatan orang taubat. Ngaji itu perbuatan orang taubat. Jadi ngaji ini tujuannya apa, Bu? Iya kan? Orang ngaji itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kemarin terus. Ini ada yang pinter tentang HP nggak?
Ya. Ada sih anak-anak saya mengatakan Pak ngenek Pak ngenek Pak ngenek Swiss tak ngenek saya kapten sih Pak, saya nggak tahu tentang masalah-masalah ini. Ya baik, kita lanjutkan. Wa ini staghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Kalau kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dengan kenikmatan yang terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai hari kematian. Itu syaratnya kalau kita bertaubat. Taubat itu artinya merubah pola hidup. Panjenengan saya Bu, panjenengan sing sok glendengi, sekarang saya tidak akan glendengi. Panjenengan sing sok pecucu dengan suami, ya, bercerialah pada suami. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kalau ada anak kok mencucu dengan panjenengan, bantah panjenengan, salahkan, aku yang salah. Kalau ada tetangga kok memusuhi kita, katakan aku yang salah. Selama kita masih suka menyalahkan orang lain, kita stres. Ya. Sekarang panjenengan tukaran dengan orang lain, kemudian orang itu disalah-salahkan dan kita tidak pernah merasa dirinya salah, maka selamanya akan masalah itu akan terus berlanjut. Makanya kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa'fu anhu. Maafkan kesalahan orang lain. Minta maaflah kepada orang lain. Adalah salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Semoga cepat ketemu ya. Mana? Rasulullah bersabda, salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, siapa yang bisa selalu melaksanakan 3 perkara, hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah, maka akan dihisab besok yaumul qiyamah dengan hisab yang sangat ringan, sangat mudah, dan dimasukkan ke dalam surga. Wah, ini hebat sekali ini 3 perkara ini. Yang pertama, ta'ati man harama. Berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat jahat kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang yang suka salah kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang yang suka menfitnahmu, suka pelit denganmu, suka menggunjingmu, dan sebagainya. Ayo, bisa nggak? Sebab itu selama ini kan kita ini hanya bisa berbuat baik pada orang yang baik. Selama ini kita suka memberi kepada orang yang suka memberi. Oh, jangan kok sok mengunjungi tanggane kono kan apa sih kok? Lah kono wis sok mengunjungi lah kok mengunjungi. Panjenengan kok nek karo buke kok apian kita srawung banget. Kok kasih wong apiane pol anusane pol. Itu masalah sangat biasa. Wong PKI aja iso nglawan koyo ngono. Iya kan? Ojo meneh ke PKI, wong kentir aja bisa. Coba kapan jenengan berbuat baik pada orang kentir, nanti kan dia orang berbuat baik pada kita. Ya. Tidak perlu iman, tidak perlu Islam berbuat baik pada orang yang baik. Tetapi di sini Rasulullah SAW bersabda, wa ahsin ila man asaa ilai. Allahu Akbar. Berat sekali. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang suka berbuat jelek kepadamu. Itu baru luar biasa. Ini direalisasikan, dipraktekkan, tidak hanya didengar. Pengajian itu gampang itu.
ning gare ngrungokke nek gelem, barang ora gelem ya liar-liar. Iya. Ini saya katakan yang lendean ini. Iya. Ada orang melakukan hal-hal yang kadang-kadang formalitas banget ya. Ada seorang bapak datang ke Jumat. Itu awal banget. Masih ada 20 menit sebelum adzan. Kita ada yang bilang, ada yang nanya, Pak, dengarin gak sih Pak? Nyampe ngantuk banget. Pak, dengarin gak sih Pak? Oh, ngantuk banget. Oh, ternyata dia datang itu pengen ngantuk. Iya. Ada orang mau berangkat pengajian, kasih makan nyong apa nggak tahu kasih isu itu lende ya. Makan apa sih? Nyong ngantuk banget. Nggak kalau kok panjenengan nggak gitu, ya hanya lebih teman daripada itu. Jadi yang pertama adalah ta'ti man haramak. Ini berarti itu. Tapi ngomong panjenengan berengkongkan, ya Allah, oh ya nyatanya nek yang gawe apik karo wong apik biasa. Biasa itu. Bukan orang apian. Orang yang bisa berbuat baik pada orang baik itu bukan orang apian. Tetapi orang yang luar biasa apian adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jahat kepadanya. Gitu. Saya ada cerita tetapi ada agak panjang, nanti menghabiskan waktu, nggak usah saya ceritakan. Ya kira gini, tak ringkas saja. Ada seorang pensiunan, ada seorang istri pensiunan mempunyai kebun di belakang rumah. Mereka kebun itu dulu 2 kapling, lalu yang dipakai yang di depan, yang di belakang untuk kebun, untuk kegiatan sang bapak yang pensiunan, menanam-nanam macam-macam di belakang. Bapak meninggal dunia, istrinya nggak bisa merawat tanah, akhirnya ditanami budin, tahu budin? Ya, singkong. Nah, tanaman budin itu paling aman tuh, diceblok, no tinggal, ya. Nanti di atas 7 bulan sudah dipanen, gitu. Nah ini begitu. Nah suatu ketika kok gede-gede, ya sudah lama dipanggil tukang, tolong dicabuti jalanan isinya apa orang. Ternyata cukup lumayan banyak. Dikumpulkan di belakang rumah. Setelah itu si ibu bilang sama pembantunya, yo yang tukok tas kresek sing irengnya, sing ambane semene iki lah kira-kira. Pinten dulu sapak beli, terus mengko kae budin diwadahi nang tas kresek sing gede-gede telung tengkel orang apa-apa, nek sing rodok cilik patang tengkel. Tengkel tahu nggak? Ini orang kota itu kadang-kadang bahasa petani sering orang mudeng. Kemudian juga tolong dibungkus jumlah cilor ya 16 plastik gitu ya. Nek wis rampung diterna nanggon urut nanggon ya. Terus si pembantu bilang, Bu, ngirim boten lepas Bu, apa ini? Sing beriku ngirim diaturi Bu. Sing niku, omah niku ngirim diaturi. Ya kenapa sih? Itu wong eli elek banget. Niku wong nganu di banyak hal. Ibunya jawab, yo. Nek gawe apik aja dibeda-bedake. Malahan nek bisa gawe apik karo wong sing elek. Nah, ini kados niku ya kaya ngono. Nah, ini kados niku Bu, ya men ganjarane gede. Terus dia pergi. Selesai sekitar jam 10-an.
Jam setengah 11, jam 11 ada seorang ibu datang sampai di depan. Itu ibu itu lagi berada di teras. Itu tas kresek yang isinya bodin itu dituncol. Orang sah ngenyek nyentuh bodin sekintal yang kuat. Bodin semua weh nang dong yang itu. Ibu itu diam saja. Si pembantu yang ada di belakangnya kemerget, pengen ngelawan, pengen membantah, tapi ibu diam saja. Sampai dunek-unek kising elek-elek, itu ibu itu hanya diam tapi merebus sendiri. Setelah selesai, orangnya pergi, pembantunya bilang, "Bu, ibu si pripun dulu blok dan kempung banget, rasanya kepengen." Terus apa jawaban itu? Yo, wong mlebu swarga itu akeh berkat jasane wong elek. Kuwi mau wong apian banget karo aku. Ini api kan, Bu. Kuwi mau wong njukuki dosane nyong akeh banget. Ning nek nyong ikhlas nyong sabar. Jadi kados niku, Bu. Lah, kula mboten mudeng, Bu. Makanya pada suatu hari Rasulullah SAW pernah duduk berdua dengan Abu Bakar. Ketika itu datang orang-orang kafir. Ada Abu Sufyan, Umayyah, Abu Lahab, Abu Jahal. Datang menghadapi Abu Bakar. Abu Bakar dicaci maki. Katanya pengkhianat Tuhan. Kamu itu dulu menyembah Tuhan kami, sekarang banyak sekali dicaci maki dan segala macam, sok dermawan dan lain sebagainya. Abu Bakar diam. Rasulullah SAW di samping Abu Bakar tersenyum. Tetapi karena kata-katanya semakin kasar dan semakin mengandung fitnah, Abu Bakar mengangkat wajahnya dan menjawab. Begitu Abu Bakar mengangkat wajahnya, Rasulullah SAW berdiri dan pergi. Ketika itu kemudian orang-orang setelah pergi, orang-orang kafir pergi, Abu Bakar nyusul Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku?" Rasulullah menjawab, "Abu Bakar, tahukah kamu, ketika kamu dicaci maki oleh orang-orang kafir dan kamu diam, berdatangan malaikat-malaikat mendoakan kamu. Beribu malaikat datang mendoakan kamu. Tapi begitu kamu mengangkat wajahmu menjawab kata-kata mereka, semua malaikat lenyap dan yang datang adalah setan berduyun-duyun untuk mencemoohkan kamu. Makanya aku tidak mau duduk berdampingan dengan setan." Jadi ibu mau ini pelajaran yang gampang didengar, tapi aneh banget dilaksanakan. Betul ya, Bu? Saya aja merasa, ya Allah, tapi saya harus menyampaikan kebenaran ini, harus disampaikan karena kita membutuhkan hidup di dunia berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang kuat, orang yang tahan uji. Diuji oleh suami, tegar sabar. Diuji oleh tegar sabar. Diuji oleh anak-anak, tegar sabar. Diuji oleh tetangga, tetap dalam keadaan lemah lembut terhadap tetangga. Saya kira ini pelajaran kita pada sore hari ini. Ya, masih ada waktu 5 menit untuk saya berikan kepada panjenengan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Maaf Pak, tadi baru yang 3 perkara kan baru satu minta
tolong mungkin yang dua lagi Pak. Yang mana yang Saya Pak di belakang. Bu Muhammad. Yang kedua, wa taqfu man zalamaka, dan kamu memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ditipu, maafkanlah. Diapusi, maafkanlah. Gitu. Tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, wa tahsilu man qata'ak, dan berani menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Tukaran, jutaan, ayo siapa yang duluan meminta maaf, itulah yang paling mulia. Kan seringkali bertahan, nyok, kon jalan ngapura jotan. Kono sing salah. Nah, begitu kono sing salah, panjenengan akan bertahan untuk berbuat kali. Tapi begitu saya yang salah, WA, Mbak, peristiwa ini tak pikir-pikir nyok sing salah, Mbak. Aku njaluk ngapura ya, Mbak ya. Muga-muga Gusti Allah paring pangapura marang diri ya. Kalau yang dimintai maaf adalah seorang muslimah yang sholihah, dia akan menjawab, ora Mbak, nyong jane sing salah, nyong sing njaluk ngapura. Kemudian ketemu rangkulan, peluk-pelukan dan saling memaafkan. Tetapi ada kalanya, Mbak, nyong njaluk ngapura, nyong wingi peristiwa sing nyong sing salah. Apa jawabannya? Njaluk ngapura gampang. Nah, ada yang malahan yang ngirim tanda tanya banyak sekali, ada yang tidak mengomentari sama sekali. Itu tergantung dari kualitas iman orang yang dimintai maaf. Makanya Ibu, kalau ada peristiwa kok orang lain mendahului meminta maaf, segera panjenengan juga meminta maaf, meskipun dalam hatinya ya mau sing salah. Njaluk ngapura, lah begini ngono njaluk ngapura tak ngajaki ngapura ya dan sebagainya. Gitu lagi. Ya. Saya kira ini pelajaran kita Ibu sekalian. Ini adalah pengajian pertama. Ini pengajian perdana dan ini yang terakhir. Pernah panjenengan pengajian sebelumnya tanggal 5 Januari 2025 pernah? Ya pertama ini kan. Dan ini yang terakhir, nggak akan pernah terjadi tanggal 5 Januari tahun 2025 terulang. Udah enggak? Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka bari'un 'abiris sabil. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiris masah. Demikian Ibu sekalian, ada salah mohon maaf. Semoga Allah senantiasa menolong menghidupkan kita dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Semoga kita semuanya doa. Yeah. Semoga kita semuanya mendapatkan rezeki yang barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdal mu'minin, hamdan yahdi ni'amahu wa yukafi ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawla wal akhirah illa qadaita. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wasrah sadrana wahdim bis-solihati a'malana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pagi hari ini dan semoga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.